dalam produk akad ijarah. Di sini ijarah memiliki dua jenis, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pengertian ijarah. Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan pembayaran sewa, upah atau ujrah tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah manfaat sendiri merupakan hal yang berhubungan dengan sewa jasa seseorang, sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan merupakan hal yang berhubungan dengan sewa aset atau sewa barang. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik merupakan suatu akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan sang penyewa untuk mendapatkan imbalan atau ujrah atas objek sewa suatu barang yang disewakan dengan pemindahan hak milik objek sewa tersebut pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan akad sewa. Selanjutnya yaitu praktek ijarah upah mengupah dalam perbankan syariah. Di sini kami mengambil contoh yaitu gade emas dan juga dana talangan haji. Di dalam produk gade emas, ijarah ini merupakan akad yang menjadi pendamping akad rahan. Ijarah di sini digunakan untuk jasa penitipan objek gadai. Jadi bank syariah itu akan mendapatkan ujrah dari hasil penitipan emas di bank syariah. Kemudian ada dana talangan haji, yaitu apabila nasabah atau calon jamaah haji itu ingin berangkat haji, ingin melakukan setoran awal tetapi dia belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar setoran awal tersebut, maka ia dapat melakukan pembiayaan dana talangan haji dengan cara calon jamaah atau nasabah itu dapat menjual barang atau jaminan kepada bank dengan nilai yang sama dengan setoran awal haji tersebut. Kemudian si nasabah dapat melakukan pembelian secara sewa kepada bank dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, sehingga akad ijarah muntahiyah bitamlik ini biasanya dipergunakan untuk pembiayaan investasi. Dalam hal ini, bank akan menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang modal produktif. Jadi pihak bank tidak hanya semata-mata membeli barang untuk dimiliki dan dijual kepada nasabah, tetapi pihak bank membeli barang tersebut untuk lebih kepada investasi bank tersebut. Yang kedua, IMBT juga biasa digunakan untuk pembiayaan konsumen, seperti bank akan memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah, pembelian mobil, dan lain-lain kepada nasabah. Sehingga bank akan mendapatkan ujrah atau imbalan dari transaksi yang dilakukan nasabah tersebut. Kemudian yaitu praktek ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam perbankan syariah, aplikasi produk ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, pihak bank berfungsi sebagai investor atau penyedia dana dan juga pemberi janji. Ijarah muntahiyah bitamlik biasanya diperuntukkan untuk dua hal. Pertama, pembiayaan investasi, yang kedua, pembiayaan konsumen. Bagaimana sih pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumen itu? Pembiayaan investasi dalam hal ini akan menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan untuk pengadaan suatu barang modal produktif. Jadi, pihak bank tidak hanya semata-mata memberi barang untuk dimiliki dan dijual kepada nasabah, tetapi pihak bank membeli barang tersebut lebih kepada untuk investasi atau jangka panjang. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumen, yaitu pihak bank memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil, dan lain-lain kepada nasabah. Selanjutnya, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai tujuan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu tujuan dari ijarah muntahiyah bitamlik adalah kontrak penyediaan dalam rangka untuk perpindahan hak menggunakan atau manfaat dari barang atau properti atau jasa dengan transaksi sewa pengalihan kepemilikan barang atau properti tersebut.
Ijarah Muntahiyah Bitamlik merupakan produk pembiayaan bank Islam yang diberikan kekuasaan sah dan tidak bertentangan dengan Islam dan mengacu pada undang-undang Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu ada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, yang kedua ada hadis Nabi riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga ada hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai Sa'id Ibnu Abi Waqqas dengan teks Abu Daud. Yang keempat yaitu ada hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Selanjutnya yaitu ada Fatwa DSN. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 garing DSN strip MUI garing 3 garing 2002, LKS diizinkan untuk beroperasi dengan produk ijarah Muntahiyah Bitamlik sepanjang syarat yang berlaku dalam kontrak ijarah juga berlaku dalam kontrak ijarah Muntahiyah Bitamlik. Artinya, kontrak apa saja yang berlaku pada kontrak ijarah biasa juga berlaku pada kontrak ijarah Muntahiyah Bitamlik. Selain itu, juga menegaskan bahwa perjanjian untuk melakukan ijarah Muntahiyah Bitamlik harus disepakati dan ditandatangani kontrak oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dalam ijarah Muntahiyah Bitamlik. Apa aja sih bentuk-bentuk yang ada dalam ijarah Muntahiyah Bitamlik? Berikut saya jelaskan. Ijarah Muntahiyah Bitamlik pada dasarnya mempunyai berbagai bentuk, bergantung kepada apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Sebagai contohnya yaitu ijarah atau sewa dan janji menjual di kemudian. Mengenai nilai atau tarik akan mereka tentukan di dalam ijarah, mengenai harga barang dalam transaksi tersebut dan kapan waktu kepemilikan properti tersebut dipindahkan. Artinya apa yang ada di dalam kontrak tersebut sesuai dengan kedua belah pihak, mengenai harga, mengenai kapan waktunya perpindahan kepemilikan tersebut ditetapkan. Nah, itu tergantung antara kedua belah pihak, baik pihak yang pertama ataupun pihak kedua, dan telah disepakati di dalam pendatanganan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang harus dilaksanakan oleh bank. Nah, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah ataupun unit usaha syariah dalam melaksanakan pembiayaan ijarah tertuang pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, yaitu yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang memiliki hak untuk kepemilikan objek sewa dalam bentuk barang ataupun jasa yang disewakan kepada nasabah yang telah disepakati. Yang kedua, bank wajib melakukan analisis terhadap rencana berdasarkan pada pembiayaan ijarah untuk nasabah meliputi aspek-aspek pribadi dalam bentuk analisis karakter atau aspek bisnis, termasuk analisis kapasitas perusahaan, keuangan, ataupun prospek usaha. Kemudian yang ketiga, pembiayaan sewa tidak dapat dilakukan dengan bentuk piutang ataupun dalam pembebasan utang. Keempat, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga integritas dari objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa di bawah perjanjian di mana biaya pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang terakhir, bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan pada objek sewa bukan karena pelanggaran kontrak atau akad atau kelalaian nasabah. Selanjutnya, poin-poin pemeriksaan ijarah. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PB/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, memutuskan dan menentukan peraturan Bank Indonesia tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam ayat 3, penyaluran dana didasarkan pada ijarah Muntahiyah Bitamlik, dan kard. Nah, peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/NT/2005 dalam pasal 16 yaitu yang pertama, perincian dan kegiatan dalam bentuk pendanaan berdasarkan ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT menerapkan setidaknya kondisi berikut, yaitu IMBT harus disepakati pada saat kontrak ditandatangani dan perjanjian dijamin dalam kontrak ijarah. Kemudian, pelaksanaan IMBT dapat dilakukan setelah kontrak ijarah bertemu. Selanjutnya, bank harus mentransfer kepemilikan pelanggan sewa properti dengan hibah pada akhir perjanjian sewa. Terakhir, pengalihan kepemilikan properti sewa untuk penyewa disajikan dalam perjanjian terpisah setelah periode ijarah selesai. Nah, yang kedua, ketentuan
Ijarah juga berlaku untuk kontrak IMBT sebagai berikut, yaitu bank wajib menyediakan sewa properti, memastikan kuantitas kepatuhan kualitas dan ketepatan waktu sewa barang dan penyediaan barang dalam perjanjian. Kemudian, bank wajib menanggung biaya pemeliharaan aset shift material properti atau sewa sesuai kesepakatan. Selanjutnya, bank dapat mendelegasikan nasabah untuk menemukan barang-barang yang akan disewa oleh nasabah. Kemudian, pelanggan harus membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan produk sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada objek sewa yang bukan karena pelanggaran atau kelalaian pelanggan nasabah. Selanjutnya kita akan membahas itu tentang Fatwa Dewan Syariah Pembiayaan Ijarah. Nah, di situ dijelaskan ada rukun dan syarat ijarah. Nah, rukunnya itu ada 3. Yang pertama sigat ijarah, yaitu ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang berakad atau yang berkontrak. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad itu yaitu ada pemberi sewa atau jasanya dan penyewa dan pengguna jasa tersebut. Dan ketiga, objek akad ijarah. Objeknya ini adalah berupa manfaat sewa dan manfaat jasa tersebut. Dan ada beberapa ketentuan objek ijarah. Objek ijarah ini adalah manfaat dari pengguna barang tersebut. Jadi banyak ketentuan-ketentuannya, nanti bisa share aja, lihat di Fatwa DSN nomor 9 MUI itu tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Di situ banyak disebutkan, dan di sini hanya ada beberapa yang bisa saya sebutkan, yaitu pembayaran sewa atau upahnya itu boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontraknya. Jadi sewa atau upahnya itu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS-nya sebagai pembayar manfaatnya. Jadi manfaat yang disewakan itu harus jelas, harus yang diperbolehkan, tidak boleh yang diharamkan, dan harus mempunyai kesanggupan dalam memenuhi manfaat tersebut. Dan yang kedua itu ada selanjutnya, yaitu ada kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Yang pertama itu adalah kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang dan jasa tersebut. Dan yang kedua ada kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang dan jasanya. Nah, di situ ada ketentuan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Nah, lalu selanjutnya ada berakhirnya akad ijarah. Setiap kita berakad pasti ada ketentuan kenapa bisa terjadi pembatalan antara akad tersebut. Nah, para ulama ada yang menyatakan bahwa akad ijarah itu akan berakhir apabila yang pertama objek itu hilang atau musnah. Maksudnya di sini objek itu hilang atau musnah, misalnya seperti rumah sewa itu terbakar atau dan lain-lain. Lalu yang kedua, apabila perjanjian berakhir dan yang disewakan itu rumah, maka rumah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, apabila perjanjian berakhir dan yang disewakan itu rumah, maka rumah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila dia mengupah jasa seseorang, maka seseorang itu harus berhak untuk menerimanya. Yang ketiga itu adalah karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad. Nah, terus yang keempat itu menurut ulama Hanafiyah, mengapa terjadi berakhirnya akad ijarah itu karena ada salah satu yang meninggal dunia karena sudah berakad ijarah. Nah, itu ijarahnya tidak dapat akad ijarah itu tidak dapat diwariskan manfaatnya itu. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama ada yang berpendapat ijarah tidak batal atau tidak berakhir dengan kematian seseorang karena manfaatnya boleh diwariskan. Karena di sini juga ijarah itu sama halnya dengan
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Lalu terakhir itu ada merujuk kepada sebuah buku, yaitu ini salah satunya merujuk kepada buku compilation 2 bab 10 ekonomi syariah, itu tentang ijarah. Nah, di situ disebutkan pada pasal 253 bahwa akad ijarah boleh diubah, dilanjutkan atau dibatalkan atas kesepakatan bersama. Nah, itu tadi terakhir pembahasan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.